Hai semua, di video kali ini aku nggak akan masak, tapi aku akan membahas bahan makanan yang biasa kita gunakan di dapur. Karena sekarang bentar lagi Ramadan, biasanya kita banyak gunain bahan ini untuk membuat berbagai macam makanan. Nah, sekarang aku akan bahas yaitu tepung terigu. Ada 3 jenis tepung terigu yang biasa kita gunakan di dapur. Ada tepung terigu protein rendah, tepung terigu protein sedang, dan tepung terigu protein tinggi. Kadar protein yang terkandung di dalam tepung ini juga sangat mempengaruhi kegunaannya. Makanya aku akan jelasin sebisa dan setahu aku nggak akan jelasin terlalu dalam dan detail. Yang penting garis besarnya aja biar yang masih mulai-mulai belajar masak juga bisa mengerti. Pertama, tepung terigu protein rendah. Nah, di sini yang sering aku gunakan yaitu merek Kunci Biru ini ya. Tepung terigu protein rendah memiliki kandungan gluten di bawah 10%. Apa itu gluten? Gluten merupakan senyawa asam amino yang membentuk rongga tak beraturan, semacam serat kasar dan merupakan bagian dari protein yang terkandung dalam pati. Karena kandungan gluten yang rendah membuat daya serap airnya sangat rendah juga, maka hasil makanan yang dibuat menggunakan tepung terigu protein rendah akan renyah dan juga garing. Tepung terigu protein rendah ini sangat cocok digunakan untuk cookies, biskuit, gorengan, kue-kue kering lebaran biar hasilnya renyah. Chiffon cake juga biasanya pakai protein rendah biar teksturnya lembut. Aku juga kalau misalnya pengen bikin bakpao juga suka pakai protein rendah ya, biar teksturnya lembut dan warna bakpaonya juga jadi putih bersih. Kalian juga bisa membedakan dari kemasannya karena biasanya udah ada keterangannya kayak ini, tepung terigu kunci biru untuk kue kering, cake, dan juga biskuit. Nah, untuk contoh merek tepung terigu protein rendah yang aku tahu selain kunci biru, ada Lencana Merah, Tulip, Mila. Meskipun di kemasan tepung Mila ada tulisan tepung serbaguna, tapi tepung Mila kadar proteinnya juga rendah, maka cocok banget untuk gorengan dan jajanan pasar. Yang kedua adalah tepung terigu protein sedang. Yang sering aku gunakan untuk tepung terigu protein sedang adalah merek Segitiga Biru. Kalian juga pasti udah tahu tepung ini karena selalu ada di supermarket atau minimarket. Nah, kandungan gluten yang terdapat dalam tepung terigu protein sedang yaitu 11-13%. Nah, Segitiga Biru sering juga disebut sebagai tepung serbaguna karena memang tepung terigu protein sedang ini cocok digunakan untuk berbagai macam jenis makanan ya. Karena kandungan glutennya yang sedang membuat tekstur dari makanan yang dibuat itu nggak terlalu lengket dan nggak terlalu kering juga. Nah, tepung terigu protein sedang ini sangat cocok untuk digunakan membuat cake, sponge cake, brownies, pancake, pastel, martabak, atau kue kering juga bisa kayak nastar, putri salju. Kalau kamu pengen teksturnya yang sedang-sedang aja, nggak terlalu renyah dan nggak terlalu lumer juga. Nah, untuk contoh merek tepung terigu protein sedang yang aku tahu selain Segitiga Biru, ada merek Bola Salju, Sania, dan juga Kompas. Yang ketiga yaitu tepung terigu protein tinggi. Nah, di sini aku biasa pakainya merek Cakra Kembar. Nah, tepung terigu protein tinggi memiliki kadar gluten 14-16%. Karena kandungan gluten yang tinggi berfungsi untuk menahan adonan saat mengembang sehingga strukturnya jadi kuat. Nah, makanan yang dibuat dari tepung terigu protein tinggi akan menjadi kenyal dan elastis. Jadi kalau misalnya diuleni itu adonannya itu jadi gampang kalis gitu. Nah, tepung terigu protein tinggi ini juga sangat cocok dibuat untuk roti, mie, dan juga donat. Contoh tepung terigu protein tinggi selain Cakra Kembar yaitu Golden Eagle dan juga Komachi. Dari segi tahan lamanya, tepung terigu kunci biru atau protein rendah lebih tahan lama dibanding Segitiga Biru atau Cakra Kembar karena daya serap airnya juga lebih rendah ya. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin nastar, cheese stick, atau kue lebaran lainnya, kalian bisa bikin pakai tepung kunci biru ini karena bisa tahan lama 4-5 bulan. Nah, berbeda dengan tepung terigu protein tinggi, ini Cakra Kembar untuk daya tahan simpannya itu sebentar banget ya. Kayak misalnya roti, mie, donat paling bertahan 2-3 hari aja. Karena kandungan glutennya tinggi dan daya serap airnya pun jadi tinggi. Makanya makanan yang dibuat menggunakan tepung terigu protein tinggi mudah berjamur.
Nah, untuk kue lebaran yang teksturnya pengen renyah, kalian bisa pakai kunci biru aja, atau kalian teksturnya pengen lumer-lumer gitu, bisa mix tepung terigu kunci biru dan segitiga biru. Jadi teksturnya nanti sedang-sedang aja, nggak terlalu renyah dan nggak terlalu lumer juga. Bikin donat juga bisa di mix segitiga biru dan cakra kembar biar teksturnya lebih lembut. Kalau mau pakai full cakra kembar juga boleh banget. Nah, segitu aja penjelasan dari aku. Semoga kalian mengerti. Dan untuk kalian yang lebih mengerti tentang pertepungan, kalian bisa komen di bawah biar kita sama-sama belajar. Semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa like dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Makasih.